Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, setelah libur cukup lumayan panjang, alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita untuk kembali bersua dan berkumpul pada malam hari ini. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah jauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi bisa berkumpul kembali bersama jamaah sekalian dan semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ke dalam orang-orang yang bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang Allah muliakan, ada beberapa hal yang akan kita angkat pada malam hari ini. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, karena momentumnya ini adalah kajian kita setelah safar saya, maka hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada antum semua adalah isu yang kita angkat beberapa pertemuan sebelum libur pada bulan lalu ya, pada bulan lalu. Artinya isu tentang haji, jamaah, isu tentang haji. Mungkin ini terakhir kalinya saya sampaikan sebelum nanti insya Allah kita akan masuk lagi
di bulan-bulan haji tahun depan. Tapi saya ingin menyatakan sekali lagi, tolong prioritaskan bagi yang belum berangkat ke sana. Bagi yang belum mengerjakan rukun Islam yang kelima ini. Karena sekali lagi hadirin, antum akan nyesel banget deh. Kalau hidup yang sekali ini saja tidak antum gunakan untuk berangkat ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji. Itu perjalanan luar biasa jamaah. Dan bagi pihak-pihak yang sering berangkat pasti akan mengakuinya. Setiap keberangkatan itu merupakan keunikan yang berbeda. Selalu menyajikan keindahan, selalu menyajikan emosi, selalu menyajikan kebahagiaan dan ketenangan bagi orang-orang yang berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu perjalanan ajaib jamaah. Harus berusaha. Harus ada effort ke sana. Harus ada pengorbanan. Antum yang nyesel deh, khususnya yang belum berangkat. Dan tidak ada syarat haji harus berangkat dengan pasangan. Sebagaimana tidak ada pembahasan pembatal-pembatal haji adalah jomblo tuh nggak ada jamaah. Karena sebagian orang berpikir kenapa nggak haji nanti pas nikah Ustaz? Nggak ada harus nikah. Ya kalau bisa berangkat dengan pasangan itu bagus. Tapi kan nggak harus dengan hal demikian. Nanti kalau udah dapat pasangan, berangkat lagi sama pasangan antum. Apa susahnya? Kalau Allah mudahkan, maka semua akan mudah. Allah malah sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang kau buat mudah. Tapi perjuangkan perjalanan ini hadirin. Perjuangkan. Perjalanan luar biasa hadirin. Dan Allah akan ganti. Demi Allah akan ganti. Allah akan ganti apa yang antum keluarkan. Bahkan banyak testimoni menyatakan sebelum berangkat udah diganti. Saya tahu ada beberapa jamaah haji tahun ini sebelum berangkat udah diganti sama Allah. Diganti. Ada salah satu mereka bilang, Ustadz, Allah langsung ganti pas manasik haji ketiga tuh Ustaz. Langsung diganti sama Allah. Belum berangkat nih jamaah. Dan diganti bukan dengan angka yang sama, lebih. Kan Nabi yang bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, selang-seling antara haji umrah, haji umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub. Karena dua ibadah ini itu menghilangkan kefakiran dan dosa. Menghilangkan. Nabi SAW yang bersabda, menghilangkan. Menghilangkan. Masa kita nggak yakin hadirin? Masa kita nggak percaya sama Nabi kita? Ini rukun Islam kelima loh. Dan sebagian kita kalau daftar hari ini 15 tahun lagi baru berangkat. Jadi gimana kalau dia tunda lagi. Dia daftar hari ini itu bisa 15 tahun lagi berangkat. Walaupun insya Allah akan maju terus. Tapi estimasi kasar seperti itu. Gimana kalau ditunda-tunda? Perjuangkan hari ini. Indah, demi Allah indah.
Indah. Dan harus dijalanin. Ada banyak teman-teman begitu selesai baru kata, saya baru ngerti kenapa perjalanan haji ini indah. Emang indah. Di haji itu kita benar-benar ngerasain materi itu bukan segalanya, hadirin. Fasilitas itu bukan segalanya. Iman yang segalanya. Ketakwaan yang segalanya. Kejujuran, hadirin. Value tentang akidah, tentang iman, tentang ketawakalan kepada Allah. Bagaimana doa-doa diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita nyaksiin depan mata kita, jamaah. Depan mata kita sendiri kalau di sana. Kan Allah katakan liyashhadu manafi'a lahum dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah tuh perintahkan kita berangkat ke sana biar kita ngelihat sendiri bagaimana Allah kasih manfaat kebaikan kepada kita di sana. Di sana tuh pusat hidayah, hadirin. Wa hudal lil alamin. Pusat hidayah tuh di sana. Kita yang punya masalah, kita yang punya problem. Kenapa Anda nggak coba berangkat ke sana minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang Allah muliakan, harus punya tekad ke sana. Dan jangan ngandelin siapapun. Andelin Allah, jamaah. Minta sama Allah, tunjukkan kejujuran kita. Jangan cari gratisan A, gratisan B, atau ngarapin bantuan A, bantuan B, bantuan C. Kita usaha dong. Dan apa yang kita bisa korbankan, korbankan. Lalu minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Saya tahu jamaah ada seseorang. Itu beliau berangkat haji, nggak pakai ngantri, dan legal. Setiap hari hanya bisa nabung 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Atau bayangin 5.000 rupiah, kapan berangkatnya? Coba. Kalau nabung 5.000 rupiah, berarti sampai 25 juta butuh berapa lama? Coba antum hitung berapa? Hah? Untuk dapat 25 juta, kan nabung tuh 25 juta tuh. Butuh berapa lama? Aja mah. Ayo dong. Yang matematikanya bagus, berapa? 5.000 sehari. 25 juta berapa lama? Hah? Berapa? Berapa tahun deh? Hah? 14 tahun. Oh iya, antum kan juara matematika. Berapa? 13,8. Oh, gitu jawabnya. Antum gitu. Ada deh. Nah, meragukan nilai antum lah. 13,8 tahun. 13,8 tahun untuk dapat 25 juta. Bukan langsung berangkat loh ya. Baru 25 juta itu dibayar. Bayar tuh, dapat nomor urut. Nah, nomor urutnya kalau Jabotabek kurang lebih 15 tahun. Berarti 15 tambah 13. Atau 14 lah, 13,8. 29 tahun. Tapi kenyataannya nggak ngantri jamaah, nggak ngantri. Itu jamaah, beliau tuh setiap dia buat celengan. Setiap hari komit 5.000 saya harus tabung buat haji. Karena dia nggak punya duit lagi. Kebutuhan. Dia jadi tulang punggung keluarga beliau itu. Tapi sebelum memasukkan ke celengan, angkat tangan nangis sama Allah. Nangis.
Oh nangis beneran jamaah. Dia nangis. Ya Allah, saya ingin jadi jamaah haji ya Allah. Saya pengen jadi tamumu ya Allah. Tapi saya nggak punya uang. Saya cuma punya 5.000. Saya yakin dengan segala kemahakuasaanmu, kalau 5.000 ini engkau berkahi, insya Allah saya akan berangkat. Setiap hari nangis, antum bisa setiap hari nangis kepada Allah untuk haji. Isunya haji dulu deh, nggak usah dosa-dosa yang lain. Setiap hari nangis karena isu haji. Beliau bisa begitu. Nggak sampai, nggak ada bicara 30 tahun, nggak 29 tahun, nggak 15, nggak 12. Tahun besok berangkat. Tahun besok berangkat jamaah, nangis setiap hari. Setiap sebelum masukin 5.000 ke celengan, angkat tangan minta, ya Allah. Saya nggak punya uang, tapi saya pengen jadi tamumu. Saya pengen wukuf di Arafah, saya pengen tawaf, saya pengen mabit di Muzdalifah. Nangis setiap hari, nangis. Baru begitu selain nangis, cemplungin 5.000. Besoknya nangis lagi, ya Allah. Tolong ya Allah. Berangkat hadirin. Kita ini kebanyakan mikir. Padahal Allah bilang, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa, takwanya udah apa belum? Dan takwa kan kata Allah, mastata'tum, semampu Anda. Ini bukan tentang 5.000, ini bukan tentang 3.000, bahkan ini bukan tentang haji saja. Ini semua kotak-kotak perintah Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah bertakwa belum? Dan semampu Anda. Beliau hanya mampu 5.000. Kalau beliau bisa nabung 5.100, beliau akan nabung 5.100 setiap hari. Tapi nggak bisa. Hanya mampu 5.000. Allah lihat. Antum aja, antum nih dengar ada, mungkin antum punya penggemar hadirin. Terus antum tahu penggemar antum itu nabung setiap hari, nangis, dan beritanya sampai ke telinga antum. Antum undang gak dia? Undang hari itu juga. Udah deh, gue bayarin semua deh akomodasinya. Siapa? Itu manusia. Bagaimana dengan Arhamur Rahimin? Bagaimana dengan Akramul Akramin? Bagaimana dengan Al-Muhsin, Ar-Rahman, Ar-Rahim? Bagaimana dengan Al-Ghani? Oh, berangkat hadirin. Berangkat. Itu luar biasa. Antum harus doa di Arafah jamaah. Doa di Arafah. Itu ada jamaah doa di Arafah sambil berdiri. Tiba-tiba beliau duduk. Ternyata sakit pinggang beliau hadirin. Pinggangnya sakit. Berdiri terus doa. Pas pinggangnya sakit duduk. Beberapa saat beliau berdiri lagi. Terus sampai maghrib. Setelah selesai saya ngobrol sama beliau. Beliau bilang, Ustadz tadi saya doa. Pinggang saya sakit. Saya duduk. Oh sakit banget. Pas duduk saya doa lagi. Ya Allah hilangkan sakit pinggang saya. Hilangkan sakit pinggang saya. Hilang tuh sakit hadirin. Hilang. Terus berdiri lagi beliau. Berdiri lagi. Itu permintaan simpel. Dan satu contoh dari ribuan contoh-contoh ajaib di sana jamaah. Oh, masa tuh nggak mau di situ? Minta semuanya di sana. Antum punya kesempatan dari zuhur sampai maghrib. Itu keluar ratusan juta, nggak ada apa-apanya. Ya, antum keluar ratusan juta, minta miliaran sama Allah. Apa sulitnya bagi Allah? Minta miliaran yang berkah untuk bantu agama Allah, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Apa susahnya jamaah? Rugi hadirin. Ini hidup di perjalanan luar biasa hadirin. Perjalanan luar biasa. Nggak
Ada banyak. Karena perjalanan iman, hadirin. Perjalanan ketakwaan. Perjalanan sebagai tamu Allah. Mana perjalanan lebih prestisius dibanding perjalanan sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih ada fisik jamaah, mumpung masih ada harta. Tapi banyak di antara kita bukan nggak mampu, nggak mau, dan nggak berani membuat skala prioritas. Nggak berani buat skala prioritas. Nggak berani ngejual aset untuk haji. Padahal juga nggak akan hilang tuh aset, diganti. Saking seringnya saya dengar diganti, itu sampai saya nggak kaget lagi. Kan kalau kita dengar sesuatu yang luar biasa, yang benar Pak. Saya kalau dengar, iya Pak, emang begitu Pak. Begitu aja respon saya. Karena udah saking seringnya tuh diganti. Makanya kan kata Ibnul Qayyim tuh mengulas Ali Imran 9697, belum mengatakan kalau tidak ada kewajiban haji, cukup Allah jelaskan keutamaan yang ada dalam surat 96 ayat 96 97 sudah cukup bagi seorang mukmin untuk berangkat. Bagaimana tidak? Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di atas permukaan bumi itu ada di kota Mekah yang berkah. Siapa yang nggak cari keberkahan? Semua kita nyari keberkahan. Kata Allah, kalau cari keberkahan di sana. Wa hudalil alamin, dan itu sumber hidayah bagi alam semesta. Siapa dari kita nggak pengen hidayah? Mau cari hidayah, Anda ke sana. Terus fihi ayatum bayinat, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Wa man maqamu Ibrahim, ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Dan barang siapa yang masuk sana, maka dia aman. Kalau orang mengerti, itu nggak butuh kewajiban, dia akan berangkat. Karena setiap orang butuh keberkahan, setiap orang butuh hidayah, setiap orang butuh melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap orang pengen ke tempat destinasi yang aman, di sana aman. Makanya kata Ibnul Qayyim, kalau Allah nggak turunkan ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, sudah cukup bagi orang yang berakal sehat untuk berangkat ke sana. Karena kita semua butuh keberkahan. Berkah jamaah. Asal jujur. Asal jujur. Oh, keren hadirin. Doa luar biasa. Itu syiar iman hadirin. Antum masuk terowongan Mina. Itu terowongan 2 kilo tuh jamaah kurang lebih. Terowongan 2 kilo yang di dalamnya gema takbir, talbiyah. Gimana kita nggak merinding jamaah? Itu sampai sebagian teman bilang, saya udah bingung gimana nangisnya lagi Ustaz. Itu perasaan saya berkecambuk di sana. Satu terowongan kita lihat ada orang Amerika, ada orang Cina lah, ada orang Asia Timur, ada orang Eropa, semua jalan ke satu titik dan mereka bertalbiyah. Kita aja takbir ke sholat Id aja tuh perasaan tuh Masya Allah. Padahal berapa sih jamaahnya sholat Id? Ini jutaan orang bersatu dan hanya menyenggemakan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oh, hidup cuma sekali jamaah. Kita nggak pernah dapatkan suasana seperti itu. Rugi hadirin. Dan bukan hanya rugi, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah adzan ya? Ya, sudah adzan. Ya, kita akan lanjutkan ba'da salat. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke materi kita, tadi itu ada yang bertanya bagaimana bisa dapat mendapatkan haji yang mabrur. Intinya tuh jamaah, yang pertama jelas keikhlasan, dan yang kedua komit mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam haji. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Dan yang ketiga, ini yang juga ingin saya tekankan dari pertanyaan tersebut, ikuti nasihat para ulama jamaah. Seperti Ibnu Qudamah menyatakan, yang pertama kali kita harus lihat kalau mau daftar haji itu dengan siapa kita berangkat. Karena itu sangat menentukan dengan siapa kita berangkat. Makanya para salaf, dan dalam riwayat dinyatakan ar-rafiq qabla tariq, siapa pendamping perjalanan kita, teman perjalanan kita sebelum kita bicara teknis perjalanan. Dan itu yang dilupakan banyak pihak. Orang berpikir tentang fasilitas, bukan jamaah. Para ahli hikmah mengatakan orang-orang besar itu bermain dengan manusia, bukan dengan barang. Salah satu nasihat sebagian guru saya yang sepuh-sepuh tuh, mereka bilang manusia pada akhirnya akan mencari manusia. Karena sekali lagi orang-orang besar itu bermain dengan manusia. Manusia terbaik itu bermain dengan manusia. Siapa manusia terbaik jemaah? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu aktivitasnya berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Android? Kan tidak. Berhadapan dengan gadget? Enggak. Berhadapan dengan software? Enggak. Manusia terbaik berhadapan dengan manusia. Maka itu yang harus kita pikirkan. Makanya kan dalam masalah rumah kan apa kata para ulama? Al-jar qabla dar. Tetangganya dulu siapa, baru kita tentukan kita tinggal di mana. Gitu. Manusianya dulu jamaah. Kita kan kalau nyari rumah langsung 500 meter dari pintu tol. Gitu. 15 menit dari pintu tol.
Udah gitu langsung percaya aja lagi. Nggak ditanya. Harusnya kan dikejar. 15 menit dari pintu tol tuh jam berapa mas? Gitu. Kalau jam 3 pagi benar. Tapi kalau berangkat rumah jam 6, 1 jam juga ke pintu tol jamaah. Konsep udah banyak berbeda. Sekarang orang berpikir beli apa-apa fasilitas. Enggak. Orang dulu, manusianya dulu. Al-jar qobladar. Tetangga dulu. Gue nih tetanggaan sama siapa? Baru saya di situ. Karena orang-orang terbaik bermain dengan manusia. Orang-orang terbaik itu bermain dengan manusia. Para nabi dan rasul itu setiap hari berhadapan dengan manusia, bukan dengan komputer hadirin, bukan dengan PC, tanpa meremehkan hal-hal tersebut. Tidak ada maksud kita negatif, enggak, tapi fakta mengatakan demikian. Kan manusia nggak bisa digantikan. Makhluk terbaik di muka bumi ini kan manusia. Yang dijadikan khalifah kan manusia. Maka begitu juga dengan haji. Manusianya jamaah. Baru setelah itu yang lain. Tapi manusianya itu yang buat beda. Oh beda jamaah. Beda. Antum makan siang atau makan. Yang terpenting tuh bukan makan apa. Tapi makan dengan siapa. Itu yang paling penting. Makan dengan siapa. Ada seorang wanita misalnya. Di hadapannya menu kesukaan dia semua. Menu kesukaan dia semua. Menu kesukaan ibu-ibu apa, Bu? Bu? Gak ada. Beruntung banget antum punya istri-istri di belakang. Zuhud, qanaah, gak mempedulikan menu. Semua ada. Komplit, ada sayur asam, ada ikan asin, ada sambal terasi, lalu ada rendang, ada ayam pop, ada gazebo, lalu ada sop buntut, lalu sop iga, ada kondro. Semua ada di depan. Masalahnya cuma satu. Si wanita itu makan siang bareng selingkuhan suaminya. Kira-kira enak gak tuh semua makanan? Enggak. Disiram tuh orang gitu. Gak ada. Intinya bukan makan apa, makan dengan siapa jamaah. Kita kebalik dalam hidup nih. Kita mikir materi. Fasilitas. Enggak. Manusia jamaah. Manusia terbaik itu berhadapan dengan manusia. Dan bermain dengan manusia. Saya akan melebarkan sedikit lagi karena ini agak penting. Makanya kan karya dari sebuah dakwah itu manusia. Intinya ke manusia. Jadi simpel aja, kita nggak usah ngelihat yang lain. Majelis kita, sukses atau tidaknya majelis ini, itu bisa dilihat dari wajah-wajah yang ada di hadapan saya hari ini. Termasuk yang bicara. Ini karya dari sebuah dakwah. Nggak usah bicara ini. Gimana dia di luar sana? Bagaimana ibadah dia setelah kajian? Bagaimana amal soleh dia ketika kajian?
setelah kajian, sebelum, pada saat, dan setelah. Bagaimana cara bicara dia? Ada perubahan apa tidak? Manusia, jamaah. Hasil dakwah Nabi itu apa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah, Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kan. Itu hasil manusia, jamaah. Manusia pada akhirnya akan ke manusia. Dan ini penting. Karena kita berada di tengah-tengah era yang semua high-tech. Lalu manusia diganti dengan robot dan seterusnya. Mungkin ada dalam sebuah bidang, tapi intinya adalah manusia. Manusia, jamaah. Jangan salah. Ini yang banyak miss. Ini core kehidupan, hadirin. Dan banyak orang lupa itu. Ini kan salah satu penyebab kenapa banyak orang nggak punya waktu sama anak-anaknya. Karena lupa, konsep ini dia lupa. Akhirnya dia sibuk dengan bisnisnya, dia sibuk dengan barang, dia sibuk dengan produk, dan dia lupakan manusia-manusia yang ada di sekelilingnya. Kembali ke haji, sama, manusia. Manusianya siapa nih? Aku berangkat dengan siapa, itu paling penting. Dan bukan hanya di haji, terapkan dalam bidang-bidang yang lain. Bidang-bidang yang lain. Karena indahnya perjalanan itu ada pada manusia-manusia itu sendiri. Itu objek terindah dari perjalanan, kan, hadirin. Sebagai contoh, kalau saya ditanya, di antara momen terindah dari beberapa pengalaman terbatas tentu saja, itu pernah dalam sebuah tahun, kita pulang dari Mina ke apartemen transit. Begitu sampai di depan apartemen, ternyata gak bisa dibuka, hadirin. Ada permainan, kita gak bisa masuk. Akhirnya jamaah harus nunggu di luar apartemen di kota Mekah. Di musim panas. Gak bisa masuk. Gak dibukain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi di menit-menit berikutnya? Kita buat strategi, ibu-ibu kita arahkan ke masjid terdekat, bapak-bapak tunggu di depan pintu gerbang apartemen. Pada saat itu hari Jumat, jemaah. Apa yang dilakukan? Itu di depan apartemen ada yang baca surat Al-Kahfi. Ada yang baca surat yang lain. Ada yang sholat, jemaah. Pinggir jalan, ngampar. Ada yang doa kepada Allah. Semoga dibukakan. Lalu ibu-ibunya sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Iya, hadirin. Pemandangan seperti itu indah. Demi Allah indah.
Pengen ngampar di jalan, angkat tangan minta sama Allah. Bukan caci A, bukan marah ke B, bukan cari kambing hitam, bukan minta bantuan kepada makhluk, tapi langsung akses ke atas, minta sama Allah. Hadirin. Itu pemandangan lebih indah daripada sunset dimanapun. Ngelihat jamaah angkat tangan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan yang hilang dalam kehidupan kita di banyak tempat. Padahal Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan semua. Kalian semua kelaparan, kata Allah. Kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni, minta makan kepada diriku. Niscaya aku akan memberikan kalian makan. Minta makan. Minta. Allah bilang minta makan. Siapa di antara kita? Tolong angkat tangan dalam hatinya saja. Yang tadi siang sebelum makan doa sama Allah. Ya Allah kasih saya makan siang. Siapa di antara kita? Kita bicara yang ngaji nih jamaah. Kita nggak bicara yang ahli dunia, yang nggak pernah sujud. Yang ini ngaji. Tadi pagi sebelum sarapan angkat tangan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa orang seperti itu jamaah? Kita yang ngaji bertahun-tahun. Kita yang mengaku bertauhid kepada Allah. Siapa yang seperti itu? Maka begitu ada masalah, itu ngelihat pemandangan manusia angkat tangan kepada Allah. Luar biasa. Di pinggir jalan sholat jamaah, minta pertolongan kepada Allah. Sholat pinggir jalan, trotoar. Lalu setelah Allah lihat kejujuran itu, Allah kasih pertolongan. Oh indah jamaah. Itu gak bisa dibeli itu. Pemandangan jamaah doa di Arafah. Iya hadirin. Luar biasa. Minta kepada Allah. Tangisan ketika sa'i, tangisan ketika jumrah. Itu manusia. Gak ada. Setelah ibadah, gak ada yang lebih indah dari itu. Bagaimana melihat jamaah haji itu fight, bertakbir. Lalu tangisannya pecah, minta ampun sama Allah. Ada pemandangan yang lebih indah dari itu jamaah. Ketika kita melihat suasana hamba-hamba yang merasa berdosa ini, minta ampun sama Rabbul Alamin, sama Al-Ghaffar, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Oh, itu mahal. Demi Allah mahal. Manusia, walaupun gak ada fasilitas, walaupun gak ada materi. Melihat jamaah haji sujud syukur kepada Allah, selesai hadirin. Lalu dalam sujud yang tangisannya pecah. Ada pemandangan lebih indah dari itu hadirin. Itu pemandangan luar biasa. Berhaji dengan manusia-manusia seperti itulah yang membuat perjalanan haji kita nggak pernah kita lupakan seumur hidup kita. Itu yang dicari ahli dunia jamaah, tapi mereka nggak pernah dapat.
Karena mereka cari sensasi dengan materi. Padahal Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka kami akan hadiahkan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Gak ada yang itu nikmat jemaah. Kita didampingi dengan manusia-manusia seperti itu. Yang ketika di Arafah, tangisannya pecah. Dan hanya kata ampun yang bisa dia ucapkan. Ampun ya Allah, ampun, ampun. Nangis dia jemaah. Itu pemandangan luar biasa. Atmosfer, nggak ada yang ngalahin atmosfer seperti itu. Lalu ketika matahari terbenam di Arafah, di detik-detik terakhirnya orang nangis gitu jemaah. Seperti anak kecil yang sedang asik bermain di playground, lalu ditarik pulang sama ibunya karena playgroundnya mau tutup. Sama kan ketika wukuf, begitu matahari terbenam semua selesai jemaah. Lalu manusia-manusia itu menangis kepada Rabbul Alamin, minta ampun kepada Allah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu hidup jamaah. Itulah ucapan para salaf kita dulu, ahlu dunia yakhrujuna minad dunya walam yadhuqu ma huwa ahla minad dunya. Ahli dunia itu ketika meninggal dunia, mereka tidak pernah mendapatkan hal yang paling indah dari dunia. Apa hal yang paling indah? Ma'rifatullah wa dzikruh. Mengenal Allah dan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di haji yang seperti itulah kita benar-benar yakin bahwa nggak ada yang lebih tinggi dari iman, nggak ada yang lebih tinggi dari tauhid, nggak ada yang lebih tinggi daripada mengenal Rabbul Alamin, nggak ada sensasi yang lebih indah daripada berharap kepada Allah agar Allah ampuni semua kekhilafan kita. Disitulah kita mengerti sabda Nabi, ibki fa illam tabki fatabaki. Menangislah. Dan kalau Anda nggak bisa menangis, paksa diri Anda menangis. Itu luar biasa. Manusia. Keikhlasan, lalu konsep yang jelas, lalu bagaimana manusianya. Kalau itu terwujud, maka semua akan indah. Semua akan indah. Itu hal yang perlu kita camkan jamaah. Wallahu ta'ala alam. Dengan siapa kita berangkat, baru kita bicara bagaimana perjalanannya. Itu konsep hidup, jemaah. Itu konsep hidup. Al-jar qabla dar. Siapa tetangga kita, baru kita putuskan di mana kita tinggal. Itu konsep hidup. Itu konsep hidup.
orang-orang terbaik itu bermain dengan manusia dan fokusnya kepada manusia, bukan pada barang, bukan pada barang. Allah Ta'ala alam. Ya, kita masuk ke buku kita jamaah. Tolong dibaca Ustaz Cecep, hafizahullah. Masih naul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'at al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah. Sebelum itu Ustaz, udah. Dawamul muraqabah. Qala al-musannif rahimahullah dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah wal muhafazatu ala khawfihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi fa innahu aminun ala ma udi'a minal ulum wa ma muniha minal hawasi wal fuhum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, dawamu muraqabatillahi ta'ala. Kita masih berbicara tentang adab seorang yang berilmu dalam mengkondisikan dirinya jamaah. Yang pertama yang sudah kita bahas sebelum libur, bagaimana kita memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita sedang sendiri di ranah privat atau ketika kita berada di tempat umum, itu sudah kita bahas. Wal muhafazatu ala khawfi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Dan ketika seseorang memiliki sifat muraqabah, maka dia akan menjaga rasa takutnya kepada Allah dalam setiap gerak-geriknya. Lalu pada saat dia berdiam di sebuah tempat, ucapan atau perbuatan semuanya memiliki atau semuanya dikawal dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia tahu ada yang mengawasi. Ketika antum merasa ada yang mengawasi antum, kita nih lagi jalan dan kita merasa banget ada yang ngawasin kita, maka secara otomatis akan timbul rasa takut, akan timbul rasa khawatir. Saya tidak mengatakan rasa khawatir dan takut itu mendominasi diri kita, tidak harus demikian. Tergantung mental dan nyali setiap orang, tapi pasti ada unsur rasa takut pada saat itu. Begitu juga dengan seorang hamba, orang yang belajar, orang yang punya ilmu, orang yang sudah datang ke kajian. Ketika dia mengetahui bahwa innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Maka timbul rasa takut ketika dia bergerak, maupun ketika dia diam dan dia tenang. Ketika dia berbicara, ketika dia bertindak, ada rasa takut dalam diri dia tersebut. Dan itu semua sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan lalu dengan berbagai macam sisi dan angle yang coba kita angkat. Sampai kita bahas tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua.
Kan begitu hadirin. Kenapa? Sekali lagi, kenapa orang yang kedua tidak mengeksekusi wanita yang ia cintai dan sudah tergeletak di hadapannya? Rasa takut, jamaah. Kenapa lahir rasa takut? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah kita bahas. Kita akan lanjut, jamaah sekalian. Fa innahu aminun ala ma'udi'a minal ulum wa mamuniha minal hawas wal fuhum. Dan dia menjaga amanat. Menjadi orang yang dapat dipercaya, orang yang amanat atas ilmu yang dia miliki dan anugerah dari kecerdasan, pemahaman, dan indera yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penulis membawakan ayat dalam surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan jangan kalian mengkhianati amanat-amanat kalian, dan kalian mengetahui hal tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, ilmu itu amanat. Ilmu itu amanat. Maka orang yang punya ilmu, ketika kita belajar, lalu kita mendapatkan ilmu pada malam hari ini, maka yakinlah ketika kita pulang, ketika kita berjalan turun ke bawah, ketika kita berada di dalam mobil atau melaju di atas motor kita, yakinlah hadirin sekalian bahwa ada amanat yang Allah titipkan pada malam hari ini untuk kita. Karena ilmu adalah amanat. Di antara dalil yang penulis tidak sebutkan, tapi senantiasa dibawakan oleh para ulama, adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kami menawarkan amanat. Sesungguhnya kami menawarkan sebuah amanat kepada langit-langit tersebut, kepada bumi, kepada gunung-gunung itu. Fa'abaina an yahmilnaha. Tapi semua enggan untuk menerima amanat tersebut. Semua enggan untuk mengemban amanat itu. Washfaqna minha wa hamalahal insan. Jadi langit-langit nggak mau jamaah ketika Allah tawarkan amanat itu. Bumi juga nggak berani jamaah. Gunung-gunung yang tinggi itu Everest, nggak berani, nggak ada, enggan mereka. Apa sih amanat yang Allah maksudkan di dalam ayat ini? Hadirin yang Allah muliakan, jika kita membuka buku tafsir klasik, sebut saja tafsir At-Tabari, maka kita akan bertemu dengan keterangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Kata beliau, annal amanata fil ayal karimah hiyal faraidul lati iftaradaha Allahu ala ibadih. Amanat yang Allah maksud di dalam ayat ini adalah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya.
Dalam riwayat yang lain, at-ta'atu aradahallahu 'alaiha. Amanat yang dimaksud adalah ketaatan yang Allah tawarkan kepada langit-langit dan bumi serta gunung-gunung itu. Qabla an ya'ridaha 'ala Adam. Allah tawarkan kepada mereka sebelum Allah tawarkan kepada Nabi Adam. Sebelum Allah tawarkan kepada manusia, Nabi Adam. Falam tutiqha. Dan mereka semua gak sanggup, hadirin. Gak sanggup, gak deh. Aku gak berani, ya Allah. Itu pengen Everest nyerah, jamaah. Itu gunung Everest tuh salah satu contoh. Biar antum ada bayangan nih, Everest yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan. Kalau wajah-wajah di hadapan saya berangkat ke sana, kemungkinan besar sih takbir 4 kali, jamaah. Iya. Mati kita ke sana, nggak ada persiapan gitu, besok berangkat selesai, tamat karir kita sebagai manusia. Itu nggak berani, nggak deh. Nggak berani mengemban. Ketika semua menyerah, faqala li Adam, maka Allah berbicara dengan Nabi Adam. Ya Adam, inni qad aradtul amanata 'ala samawati wal ard wal jibal falam tutiqha. Wahai Adam, aku sudah tawarkan amanat yang berupa ketaatan ini kepada 7 lapis langit, bumi dan gunung-gunung. Tapi mereka enggak sanggup untuk mengembannya. Fal anta akhiduha bima fiha. Apakah engkau mau memikulnya, wahai Adam, dengan segala konsekuensinya? Faqala ya Rabbu ma fiha, atau wa ma fiha. Nabi Adam cerdas, hadirin, ditanya sama Nabi Adam, wahai Rabb, apa yang dimaksud dengan konsekuensinya? Qala, Allah berfirman, in ahsanta juzita. Kalau engkau berbuat baik, menjalankan kewajiban itu, menjalankan syariat itu, engkau akan mendapatkan pahala. Juzita. Engkau akan dibalas dengan pahala. Wa in asa'ta uqibta. Tapi sebaliknya, wahai Adam, kalau engkau melakukan sesuatu yang buruk, bermaksiat, perintah nggak dijalankan, maka engkau akan dihukum. Engkau akan dihukum. Fa'akhadha Adamu fatahammalaha. Maka Nabi Adam mengambil amanah tersebut, maka diembanlah ke pundak beliau dan pundak-pundak anak cucunya. Setiap ketaatan adalah amanat. Setiap ketaatan adalah amanat. Tapi penutupannya membuat kita berpikir, ya hadirin, ya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu apa tuh? Zalimnya minta ampun. Dan bodohnya minta ampun. Hadirin yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke poin kita, timbul pertanyaan tentang akhir dari ayat tersebut. Jadi setelah manusia mengambil alih, take over itu amanat, wa hamalahal insan, lalu penutupannya innahu kana zaluman jahula. Manusia itu tuh benar-benar zalim, benar-benar bodoh.
Nah, apa maksud dari penutupan ayat tersebut? Apakah keputusan Nabi Adam untuk mengemban amanat itu adalah sebuah kesalahan? Atau yang lebih tepat, sebuah kezoliman dan sebuah kebodohan? Kenapa sih tuh Nabi Adam mengambil begitu? Gue jadi ribet deh, kan gitu ya kalau antum berpikir. Oh jadi ini gara-gara leluhur gue nih. Gue jadi repot begini. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Coba beliau nolak. Kan enak hadirin. Gitu. Lo mikir gitu gak sih? Enggak ya? Iya, mikir gitu. Kenapa tuh Nabi Adam? Ya Allah, gue gak habis pikir kenapa diterima gitu. Oh ya kan, kalau nggak diterima kan kita main-main aja hadirin. Seneng-seneng kita. Yang jomblo-jomblo pacaran, ngedate sana, pegang-pegang. Udah nggak ada ketaatan, nggak ada faraid gitu. Nggak ngaji gitu lah. Ngapain gue datang ke masjid? Harusnya gue beli tiket midnight kan malam ini kan mikirnya tuh udah macam-macam. Ini zolim nih. Ini keputusan yang bodoh gitu kata sebagian orang. Hadirin yang Allah muliakan, bukan begitu maksudnya. Hal ini hadirin, hal ini dijelaskan para ulama tafsir. Seperti Al-Imam Ibnu Ashur dan para ulama-ulama yang lain. Hadirin yang Allah muliakan, ada sebuah kalimat menarik dari Al-Imam Ibnu Ashur dalam Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan bahwa ketika Nabi Adam mengambil keputusan untuk menerima amanat itu, bal futira ala tahammuliha. Itu bukan sok jago jamaah. Bukan sok jadi pahlawan. Mau tampil gitu. Lo lihat Everest, gue bisa. Enggak, bukan begitu. Tapi kata para ulama, bal futira. Itu fitrah yang Allah berikan. Lalu Allah arahkan Nabi Adam dengan fitrah itu untuk mengemban amanat tersebut. Itu fitrah positif. Makanya para ulama mengatakan, jamaah yang Allah muliakan, bahwa diembannya amanat oleh Nabi Adam dan manusia itu tasyrif wa taufik wa karamah dari Allah. Itu pemuliaan dari Allah, lalu itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan celaan. Bukan celaan. Yang tercela adalah ketika kita menjalankan amanat itu dengan kezoliman dan kebodohan. Itu kotak yang baru lagi. Gitu loh. Artinya itu keputusan yang tepat. Tapi yang jadi masalah ketika kita mengeksekusi amanat tersebut dengan cara yang salah. Nggak pakai ilmu, nggak mau belajar, atau ngikuti nafsu, akhirnya melakukan sebuah kezoliman. Nah itu hadirin. Itu. Jadi itulah fitrah yang sekarang ada pada diri kita. Kan gitu kan? Ya simple lah. Semua orang pengen sukses. Dan kita sepakat. Semakin tinggi posisi antum, misalnya, baik di dunia maupun di akhirat.
atau baik di kotak dunia maupun kotak agama. Ujian badai itu semakin rendah atau semakin tinggi jamaah? Semakin tinggi, dan kita tetap ambil resiko itu. Kan gitu hadirin. Dan kita yakini itu sebuah konsekuensi. Ya nggak sih? Antum ngerintis bisnis tuh. Resikonya lebih besar mana? Buka warung pinggir jalan atau bermain di proyek-proyek 75 miliaran. Kira-kira resikonya lebih besar mana? Yang MM-an lah. Tapi manusia kan maju terus. Orang-orang hebat, investor main di situ. Nggak ada yang bilang, gue mah di warung pinggir jalan aja lah. Nggak sanggup lah dapat resiko-resiko begitu. Enggak. Manusia yang terbaik di setiap bidang itu akan ambil konsekuensi itu, akan ambil resiko itu. Atlet misalnya. Saya ingin tanya sama antum, dari segi resiko dan konsekuensi, lebih enak mana? Jadi atlet yang akan bertarung di Olimpiade atau atlet yang akan bertarung di 17-an? Kira-kira dari resiko, dari konsekuensi lebih berat yang mana? Yang Olimpiade. Gitu loh. Paling nggak ada cabang makan kerupuk di Olimpiade jamaah. Itu capeknya setengah mati, tapi semua atlet pasti ingin main di sana. Mereka nggak peduli dengan resikonya. Harus latihan sampai muntah-muntah, harus diet ketat, gitu loh. Harus mengubur keinginan makan bakso urat, tetelan, jerawan dan teman-temannya. Iya gimana? Kan harus diet ketat tuh. Tapi itu konsekuensi. Kalau Anda ingin main di papan atas, Anda harus jaga fisik diet. Itu kotak dunia. Kita beralih lagi ke kotak agama, kotak akhirat. Kita dengar sabda Nabi SAW. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ujian atau orang-orang yang ujiannya paling berat adalah para nabi dan rasul. Tsumma salihin. Lalu di level berikutnya orang-orang soleh. Tsummal amthal fal amthal. Lalu kesolehan di level berikutnya, lalu kesolehan di level berikutnya. Lalu Nabi juga bersabda, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Bro, kayaknya gue mundur aja deh bro. Enggak deh, gue mau jadi orang awam aja. Gue mau istiqomah jadi orang awam. Gue kayaknya gak sanggup bro. Nggak ada. Semua ulama bilang Anda harus belajar beramal, terus belajar beramal. Dan dengan pola belajar beramal, maka kualitas iman dan takwa kita semakin naik jamaah. Dan semakin naik, hadis itu mengatakan apa? Ujian semakin besar. Dan itu konsekuensi. Dan kenapa? Manusia-manusia terbaik trennya begitu, fitrah itu yang kata Ibnu Ashur. Itu fitrah yang Allah kasih kepada Nabi Adam dan kita sebagai anak cucunya. Dan itu bukan disindir atau dinyinyir. Innahu kana zaluman jahula. Itu bukan untuk keputusan itu. Itu keputusan sudah benar. Keputusan sudah benar. Makanya kan Nabi mengatakan apa? Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah tuh senang dan cinta dengan perkara-perkara besar. Allah tuh senang dan cinta dengan mimpi-mimpi besar. Allah tuh senang dan cinta dengan visi-visi besar, cita-cita besar. Dan Allah gak suka dengan perkara receh, kata Nabi SAW. Dan otomatis kalau kita bermain dengan visi besar, mimpi besar, kira-kira nih badainya besar atau kecil?
Antum sudah tahu jawabannya. Dan itu konsekuensi. Makanya ketika kita simpel putuskan berhijrah, lalu ada ujian, keputusan Anda sudah tepat, bukan balik kandar mundur. Keliru Anda. Itu pilihan benda-benda mati, bukan manusia. Kalau manusia, dia akan pilih keputusan tersebut. Walaupun konsekuensinya tadi, jika berhasil dapat pahala. Jika tidak, Anda akan dihukum. Anda akan dihukum. Manusia punya kebaikan gak mundur dengan itu, jemaah. Tidak mundur. Gak mundur. Tapi mengamalkan hadis Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguh mengejar hal yang bermanfaat bagi Anda. Wasta'in billah, ini baru tauhid, jemaah. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan mundur, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, wala ta'jaz. Jangan lemah. Fight terus, maju terus. Gitu. Oh hadirin. Agama kita asal murni ya, itu value-nya mewahnya minta ampun. Luar biasa. Ini fitrah ini yang ada di dalam jiwa-jiwa besar itu. Langit ditawarin, enggak. Berat. Bumi, enggak. Gunung, enggak. Nabi Adam, bismillah. Gitu hadirin. Ya simpel aja deh jamaah. Nih banyak yang jomblo. Menikah itu resikonya besar enggak? Atau mundur? Enggak. Tuh bisa bilang enggak. Padahal resikonya besar loh. Ya Allah tuh hadirin. Kasih makan anak orang hadirin. Iya. Itu kalau makannya sedikit gitu loh. Subhanallah, berat, harus cari tempat tinggal buat dia lagi. Ya Allah, belum kasih uang belanja. Gitu. Uang belanja masih nggak masalah. Uang baju tuh hadirin, ya Allah, Masya Allah. Tapi ibu-ibu di belakang kita enggak hadirin. Enggak beda. Masya Allah, enggak ada. Bercanda hadirin. Kan berat hadirin sekalian. Tapi laki-laki terbaik mundur? Enggak. Maju jangan. Itu kan. Dan nikah kan ketaatan. Nikah ketaatan. Itu kerangka berpikir. Ini basic berpikir dan basic dalam dunia ilmu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, tidak ada masalah dengan keputusan Nabi Adam alaihissalam. Justru beliau memperlihatkan level beliau. Beliau menunjukkan bagaimana orang-orang besar itu bermain. Dan itulah fitrah yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan anak cucu Adam. Memang diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana. Dan dari situlah kita mengerti kenapa begitulah cara manusia berpikir dan bertindak. Makanya bukan mundur, tapi kejar yang bermanfaat buat kita, lalu perkuat isti'anah kepada Allah dalam menjalankan amanah
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat terus keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa hidup itu perpaduan antara ibadah dan isti'adah. Itu aja udah. Dan blind spot banyak pihak karena merasa sudah beribadah, lupa minta pertolongan kepada Allah. Karena merasa, kan gue melakukan ketaatan. Buat apa lagi minta pertolongan? Enggak. Minta pertolongan itu setiap saat, apalagi udah ngaji. Apalagi kita punya amanat ilmu, hadirin. Selalu minta pertolongan. Minta pertolongan. Itu tadi yang saya sampaikan. Hadis qudsi itu. Allah suruh kita minta makanan kepada Dia subhanahu wa ta'ala. Dari hal-hal kecil. Itu yang perlu kita camkan terus jamaah. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan masalah amanah ini dan korelasinya dengan ilmu pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Dan kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan jamaah sekalian, sebelum pulang saya ingin ingatkan bahwa kita masih berada di hari-hari istimewa. Masih berada di hari-hari istimewa. Di 4 bulan haram yang mulia. Dan dosa masih dilipat gandakan oleh Allah. Dan pahala pun dilipat gandakan oleh Allah. Dan ingat sabda Nabi SAW bahwa puasa terbaik setelah puasa wajib di Ramadan, puasa di fi syahrillahil muharram, di bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Adalah yang terbaik setelah puasa 1 bulan penuh di Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun tentang Asyura kita akan bahas insyaallah ta'ala di pekan depan. Karena masih ada waktu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustadz, orang tua saya menawarkan saya untuk pergi haji. Akan tetapi saya takut membebani orang tua saya karena melihat keadaan orang tua saya. Apa saya boleh terima tawaran tersebut? Iya, terima kasih atas pertanyaannya jamaah. Yang pertama, sekali lagi, sebagai pembelajaran bahwa sunnahnya, adabnya jika bertanya kita mengucapkan salam. Kata Nabi SAW, as-salam qabla su'al. Ucapkanlah salam sebelum bertanya. Bahkan dalam riwayat Nabi cukup tegas, barang siapa yang bertanya tanpa mengucapkan salam, fala tujibu, jangan Anda jawab pertanyaannya. Tapi larangan ini bukan mengharamkan, tapi menekankan gitu loh. Kita selalu berhusnudzon karena itulah yang dididik oleh para ulama kita. Penanya belum tahu, tapi ini untuk pembelajaran ke depan untuk beliau dan untuk kita semua. Yang pertama jamaah sekalian, intinya haji itu manistata'a ilaihi sabila dalam surat Ali Imran ayat 97. Bagi yang mampu berangkat ke sana. Dan kemampuan itu pintunya macam-macam. Walaupun sekali lagi hadirin,
kalau bisa haji, yang pertama itu pakai uang kita sendiri. Biar nanti pas dihisap hari kiamat, kita tuh punya bekal gitu loh. Nih uang saya buat haji ya Allah gitu. Jadi kalau bisa bayar sendiri, kenapa cari yang gratisan gitu loh. Jadi fulus tuh uang dipakai buat amal ibadah gitu loh. Jangan pas dihisap hari kiamat dipakai buat dunia gitu. Ibadah cari gratisan semua. Jangan, uang itu dipakai buat ibadah. Jangan. Biarkan kan Allah nanya, tuh duit dipakai buat apa? Min ainak tasaba wa fima anfaqah. Dari mana Anda dapatkan dan kemana Anda keluarkan. Dan saya tahu ada seseorang jamaah, ada seseorang waktu dia pengen banget haji. Dia pengen banget haji, lalu ada tawaran gratis. Dapat gratis. Dan fasilitas bagus. Tapi dia tidak ambil itu. Dia bilang terima kasih, tapi bisa nggak saya pakai yang bisa nggak pintu di mana saya bayar dengan uang saya sendiri? Perlu ditawarin, ini gratis. Dia nggak ambil itu. Dia pengen rukun Islam yang kelima ini itu pakai uangnya sendiri, dan pada hari kiamat nanti dia bisa jawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanya pola pikir ibadah amal soleh gratisan itu harus dibuang, hadirin. Justru ini ibadah itu kotak amal kita. Kita harus keluarin uang kita di situ. Biar hisap kita enak nanti. Biar hisap kita enak. Ya nuntut ilmu segala macam. Kan kayak nuntut ilmu. Kan sekarang banyak negara dimanjakan dengan gratisan kan. Padahal dulu ulama untuk beli buku bayar. Untuk pergi bayar. Kita tahu Ibnul Jauzi, kita sudah bahas 2 rumah hadirin buat ilmu. 2 rumah buat ilmu. Haji pun juga demikian. Harus berani keluar uang untuk amal soleh dan ibadah. Tapi kalau memang kita nggak mampu nih, kalau nunggu nabung kayaknya 15 tahun nih Pak Ustadz. Hari ini ada yang nawarin, bismillah berangkat jamaah selama halal. Udah berangkat, itu insya Allah pintu yang Allah buka buat kita. Jadi kalau kita bisa bayar, saya bayar sendiri. Tapi kalau nggak mampu, ada yang nawarin, ambil. Atau berapa uang kita kasih ke dia. Ini saya mampunya segini, tolong ambil. Saya nggak mau 100% dapat gratisan. Gitu, hadirin. Kalau bisa. Biar kita ada gitu uang kita buat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk haji. Kapan lagi? Apalagi haji pertama. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga, dan Allah ganti kan. Dan apa kata Nabi SAW tentang pahala haji dan umrah? Fa innama ajruki, kata Nabi ke Aisyah, sesungguhnya pahala kamu ya Aisyah, pahala haji atau umrah itu tergantung lelah kamu dan berapa biaya yang kamu keluarkan. Itu, berapa biaya yang Anda keluarkan itu menentukan pahala haji kita. Jadi kalau bisa bayar. Dan Allah ganti pahalanya besar, insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Anda mau tanya, setiap memikirkan berangkat haji, Anda bingung siapa yang harus diberangkatkan terlebih dahulu. Kita sendiri atau orang tua yang terlebih dahulu. Mohon nasihatnya Ustaz. Yang pertama, biar nggak bingung, semuanya aja berangkat jamaah. Kok susah banget? Semua berangkat, antum berangkatin diri antum sama orang tua. Selesai, keliru udah, nggak usah bingung. Iya kan hadirin. Tapi kalau nggak mampu, kata Nabi SAW, ibda binafsik, mulai dari diri Anda. Mulai dari Anda. Mulai dari diri kita.
Tapi orang tua kita, kalau orang tua kita belum mampu, dia nggak dibebankan syariat, hadirin. Anda mampu, Anda berangkat duluan. Nanti setelah Anda berangkat, orang tua insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta seluruh kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya mohon nasihatnya agar saya tidak tertipu sehingga terlalu mencintai dunia. Saya melihat diri saya saat ini tertipu dengan dunia. Jazakallah khair atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan dan perasaan ini. Hadirin yang Allah muliakan, kekhawatiran tertipu dengan dunia itu bukan hanya PR penanya saja, tapi PR kita semua, termasuk yang berbicara. Siapa di antara kita, termasuk yang berbicara, bisa mengatakan kita bersih dari fitnahan-fitnahan dunia, sedangkan kita hidup di mana dunia dibuka di hadapan kita. Dibuka di hadapan kita. Kita mungkin nggak sekaya Qorun, tetapi fasilitas dunia yang kita punya melebihi Qorun, hadirin. Melebihi Qorun. Melebihi Qorun. Saya mau tanya, Qorun punya Android nggak, hadirin? Nggak punya. Qorun kemana-mana naik apa? Naik onta, antum naik Supra, naik segala. Boleh nggak sih sebut merek? Nggak boleh, ya udah di-cut aja lah. Nggak, itu kan naik Kijang antum. Nah, Qorun nggak pernah naik Kijang, jamaah. Mentok-mentok kuda dia. Antum naik Kijang, Masya Allah. Kapten seat pula, subhanallah. Udah pula. Ada Kijang kapten seat di era Qorun? Nggak ada. Dibuka kita, ya Allah. Siapa yang berani mengatakan, oh saya nggak terfitnah dengan dunia, subhanallah. Ini PR kita semua. Oleh karena itu, hadirin yang Allah merahmati, yang pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi kata, "Wala taj'al dunya akbara hammina." Jangan sampai dunia ini menjadi cita-cita terbesar kita. Jadi doa itu penting. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi kan kita setiap sebelum salam kita minta apa? Berlindung dari fitnah al-mahya, fitnah kehidupan dunia. Oleh karena itu sekali lagi jangan lupa berdoa. Terus yang kedua, jangan melepaskan kajian. Khususnya kajian rutin, hadirin. Ini adalah charger iman dan kezuhudan kita. Jangan lepaskan itu. Jangan lepaskan itu. Ingat sabda Nabi SAW, al-khairu bil'adah. Kebaikan itu adalah yang dirutinkan. Kalau kita bicara ilmu berarti kajian rutin. Harus datang, bela-belain. Allah kasih kita 7/24 jam. Masa kita nggak bisa hadir seminggu sekali? Sesibuk itukah kita? Oleh karena itu yang harus dijaga terus, hadirin. Terus yang ketiga, teman. Itu manusia. Atau cari manusia-manusia yang berkualitas. Dan proaktif. Abisan aku nggak punya teman, Ustaz. Anda sudah coba kenalan atau belum? Proaktif lah. Dan manusia berkualitas itu kan nggak susah. Nggak mudah untuk didekati. Semua orang berkualitas itu nggak mudah untuk diraih. Kalau gampang diraih berarti dia nggak punya kualitas, hadirin. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Pak Ustaz, sekeluarga dan seluruh jamaah dan menjaga keikhlasan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz izin bertanya, apakah boleh meminta kepada Allah tanpa ikhtiar, seperti anak kecil yang merengek sampai dituruti orang tuanya,
Saya selalu meminta haji furoda, tapi ikhtiar saya rasa sedikit. Barakallahu fiik jazakallahu wa iyyakum. Hadirin, konsep Islam kan bukan demikian. Bukan Jabariyah juga hadirin. Kan kita harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada ikhtiar. Harus ada upaya. Sama, minta haji kayak minta rizki lah gitu loh. Bisa nggak antum minta rizki, habis itu duduk di kursi goyang selama 7x24 jam? Kan nggak bisa. Kita harus keluar, kita harus fight, kita harus berjuang. Minta jodoh hanya ngerengek gitu aja, terus habis itu mengunci kamar, lalu baca doa bismika Allahumma amutu wa ahya, datang tuh jodoh, nggak datang hadirin. Jodoh nggak datang dengan cara, kita harus keluar, kita harus berusaha. Harus berusaha. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya meminta kemenangan, kan mereka berjuang jamaah. Jadi ketika kita minta haji atau mimpi besar, setelah minta fight, berjuang jamaah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga Ustadz jamaah yang hadir di sini serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Adakah jalan yang berhiaskan adab dan akhlak yang paling indah untuk mengajak orang tua yang merasa sudah terlalu tua untuk pergi ke majelis ilmu? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, doa hadirin, minta agar Allah buka pintu hidayah buat orang tua kita. Jadi doa itu penting. Antum harus bangun di sepertiga malam terakhir, sujud kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya, tua yang terlalu tua tuh berapa tahun sih jamaah? Saya tuh tahu ada jamaah usianya hampir 80 tahun itu masih rutin belajar baca Quran, bahasa Arab 3 kali sepekan dari jam 5 sampai jam 9 malam gitu. Jam 5 sampai jam 9 malam. Seminggu 3 kali. Hampir 80 tahun usia beliau. Pas saya tanya, Pak, masih berjuang? Masih. Gitu. Optimis bisa? Enggak. Gitu katanya. Ya iyalah, mau 80 tahun. Antum aja. Yang jomblo aja suruh ngafalin fa'alu aja, tobatan nasuha. Udah deh Pak Ustaz, nggak ada bakat. Ini 80 tahun. Jadi optimis enggak. Terus kenapa Pak? Kata beliau, paling enggak saya berharap ketika hari kematian saya wafat sebagai seorang penuntut ilmu. Gitu jamaah. Wafat sebagai penuntut ilmu. Karena kan penuntut ilmu fisabilillah hadirin. Di jalan Allah. Makanya gak ada alasan untuk gak belajar. Gak ada alasan. Makanya Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya kan memberikan catatan kecil terhadap ucapan Umar bin Khattab. Kan kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, belajarlah qabla an tusawwadu. Sebelum kalian besar, sibuk, memimpin dan lain sebagainya. Atau sebelum kalian tua. Jadi belajarlah sebelum kalian tua. Atau kalian jadi pembesar, kalian sukses secara dunia. Karena kalau udah begitu udah susah tuh belajar. Imam Bukhari mengatakan, wa ba'da an tusawwadu. Dan terus belajar walaupun telah tua atau telah jadi orang besar. Lalu Imam Bukhari kasih dalil, karena sahabat-sahabat Nabi itu belajar setelah mereka jadi tokoh.
Nggak ada alasan. Mereka nggak ngerti usia untuk belajar. Belajar itu terus, terus, dan terus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Terus yang ketiga, kita sebagai anak, PR-nya adalah bagaimana menjadi duta dakwah di rumah, depan orang tua. Atau kalau bahasa sekarang, jadi BA-nya gitu, brand ambasadornya gitu. Harus ada perubahan. Yang jadi masalah banyak di antara kita setelah ngaji, yang berubah cuman penampilan. Yang berubah cuman wardrobe, yang berubah cuman baju, yang berubah cuman celana jadi cingkrang, atau yang dulu pakai jeans sekarang sarungan, atau sekarang jadi jenggotan, atau yang akhwat pakai hijab lebar atau pakai cadar. Adapun sikap nyebelinnya masih sama kayak dulu gitu loh. Ngelawannya masih sama kayak dulu. Minta duitnya masih sama kayak dulu. Terus ngejawabnya masih sama kayak dulu. Ngenyanggahnya masih sama kayak dulu. Ya kan orang tua malas hadirin. Gitu loh. Bahkan bukan hanya sama kayak dulu, sekarang lebih nyebelin lagi gitu loh. Karena sekarang kalau ngejanggah pakai ayat, pakai hadis. Kan bagi orang tua kadang-kadang nyebelin hadirin. Ya Allah, nih bocah gitu kata orang tua. Dulu deh, subhanallah. Waktu dia dek gua yang bawa ke rehab gitu loh. Sekarang bawa ayat ke gua gitu katanya. Dulu yang nembus di polsek kan gua. Kenapa sekarang jadi sok-sok jadi ustadz begini, ini bocah gitu. Bahasa masih bocah lagi kan. Ya karena itu tadi, kartu kita kan ada di mereka jamaah sekalian. Jadi udah coba rubah dengan sikap dulu deh. Rubah dengan ibadah dan sikap ibadahnya harus kuat gitu loh. Ibadahnya harus kuat. Gak perlu kita perlihatkan ke mereka, mereka akan lihat kok. Berubah nih orang gitu loh. Ini dulu suka bantah, aku sekarang gak bantah. Terus lagi-lagi hadirin, gunakan konsep mu'alaf hadirin. Ditaklif tuh orang tua. Gunakan uang kita, beliin kesukaan mereka hadirin. Beliin. Apa makanan kesukaan, belanjain, ajak jalan. Itu kasih. Transfer. Kalau mereka nggak punya rekening, kirim gitu. Pokoknya kalau ibu beliin emas hadirin, gitu hadirin, gitu lah. Yang 100 gram. Iya. Loh insya Allah tuh ibu mau ngaji. Insya Allah deh, gitu lah. Insya Allah, emas 100 gram. Kan banyak ibu-ibu dibilang. Coba, ibu-ibu, coba saya mau tanya, DNA-nya ibu-ibu nih. Kalau dulu belum ngaji, terus anak kita setelah datang kajian, setiap bulan kasih emas 100 gram. Tertarik ngaji nggak Bu? Tertarik kata ibu-ibu. Benar, dah. Udah emas deh. Gitu. Jadi, orang tua yang belum dapat hidayah, jangan dikasih kitab kuning. Jangan kasih kitab Tadkiratus Sami. Kasih emas. Kasih baju. Sama duit. Nah, insya Allah. Insya Allah ngaji lah, insya Allah. Sama doa. Hadirin. Jadi nggak perlu debat 1,5 jam gitu loh. Pas mau debat, nanti aja Bu, nanti ibu mau makan apa? Gitu langsung tembak mau makan apa? Gitu loh. Mau makan apa? Gitu loh. Jadi gini Bu, ini tuh nggak ada ininya. Udah nanti aja itu, nanti. Tanyain mau makan apa dulu. Gitu loh.
Gitu. Besok ada rencana belanja nggak Bu? Gitu loh. Aku dapat rezeki nih. Gitu loh. Nah nanti kalau udah beli belanjaan kanan kiri baru bicara. Jadi yang kemarin tuh Bu, itu nggak ada sunahnya Bu. Oh iya gitu. Iya, karena kan tuh udah borong gitu. Tapi kalau nggak dikasih apa-apa gimana tuh jamaah? Oh iya benar juga ya. Benar-benar gitu loh. Ada pokoknya taklif tuh. Dan itu kan nggak ada apa-apanya. Nabi tuh loh mentaklif orang-orang Quraisy atau kabilah Arab 100 onta. 100 onta jamaah. Jadi kalau mau pakai gaya Nabi, orang tua tuh beliin mobil. Bukan emas 100 gram lewat dah, mobil gitu. Lagi debat nih tentang sunnah Nabi. Langsung kasih apa tuh? Brosur. Nah, udah. Bu, ini nanti aja deh. Ibu milih yang mana ibu suka gitu. Ini gimana? Boleh, Bu. Besok kita ke dealer gitu. Sambil test drive antum bicara tentang sunnah Nabi SAW. Insya Allah sami'na wa ata'na. Udah selesai. Insya Allah. Iya. Itu baru satu. Gimana kalau antum kasih 100? Itu Nabi kan kasih 100. Nah, antum nih jamaah. Gitu. Jelas ya hadirin. Dan yang bertanya coba ketemu ya baca kajian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wa iyyakum. Saya mempunyai masa lalu yang kelam di mana saya harus membayar atau mengganti uang sekitar sekian puluh juta. Saya terus kepikiran dengan itu, sedangkan saya ingin sekali berangkat haji. Saya harus bagaimana Ustaz? Karena kelak itu akan Allah hisab. Jadi tunaikan kewajiban kita dulu. Udah kita buat kesalahan, ya udah kita bayar tuh kesalahan. Intinya kejujuran. Kan Nabi kan katakan barang siapa yang niatnya ingin bayar, Allah kan mudahkan bayar. Setelah selesai semua baru antum misi berikutnya haji. Jadi tunaikan dulu hutang dan kewajiban kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada Ustaz keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begini Ustaz, saya seorang akhwat yang suka menulis dan insya Allah buku antologi saya sedang dalam proses akan diterbitkan. Alhamdulillah ilmu dan nasihat yang Ustaz sampaikan selalu sampai ke hati sehingga sering menjadi inspirasi saat saya sedang menulis. Maka ada perkataan-perkataan atau istilah-istilah yang Ustaz sampaikan di kajian yang saya tuliskan kembali di tulisan saya. Seperti contoh, inti dari ilmu adalah keberkahan. Ilmu agama bukan sekedar menguasai konten atau no shortcut proses. Untuk itu saya ingin memohon izin dan kerelaan kepada Ustadz karena saya telah mengutip sebagian perkataan Ustadz di dalam buku yang akan diterbitkan tersebut. Kiranya dapat Ustadz halalkan. Afwan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada dasarnya kan gini ya hadirin, kalau misalnya yang pertama jelas kita apresiasi karya-karya saudara-saudara kita di bidangnya masing-masing. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kan konsepnya al-ilmu rahimun baina ahli. Ulama kita atau masyayikh kami itu selalu mengajarkan ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi, saling men-share dan seterusnya. Bahkan Al-Imam Syafi'i itu harapannya apa? Saya berharap semua orang mendapatkan manfaat dari ilmu saya dan menggunakan ilmu saya tanpa harus menasabkan kepada saya.
Jadi udah pakai aja, nggak usah bilang itu perkataan Imam Syafi'i. Klaim itu perkataan Anda juga nggak apa-apa, itu maksud beliau. Itu saking ikhlasnya beliau. Jadi itulah di dunia ilmu. Tinggal paling ada beberapa adab yang perlu kita jaga aja agar sehingga tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan gitu loh. Makanya kan misalnya banyak ustadz melarang direkam atau divideokan kecuali oleh pihak resmi atau tertentu. Itu bukan pelit, bukan hadirin, tetapi yang pertama menjaga amanat majelis dan agar tidak disalahgunakan atau dipotong-potong sehingga bisa menimbulkan hal yang tidak produktif. Jadi itu aja yang paling dijaga. Jadi adapun tentang konten ilmu, sekali lagi kita tidak punya kapasitas untuk melarang, dan justru salah satu keberkahan ilmu kan disebarkan. Tinggal mungkin kalau misalnya buku itu ada, khawatir misalnya ada yang keliru atau ada yang salah, apalagi kalau misalnya dinisbatkan ke seseorang, kan misalnya kita menisbatkan atau menukilkan berkata Ustadz A. Bisa sering terjadi di lapangan, bukan penanya loh ya, tapi sering terjadi di lapangan, ternyata yang menukilkan tuh salah. Ustadznya maksudnya ke kanan, dia maksudnya ke kiri. Makanya dulu masyayikh kita, kalau di kelas aja nih, kita nyatet, kalau kita nyatet buat diri kita, itu urusan Anda deh. Tapi kalau catatan kita jadi rujukan satu kelas, Antum suka gitu nggak dulu waktu kuliah? Gitu loh. Kita malas nyatet nih, akhirnya tinggal kita fotokopi murid yang paling rajin sekelas pada saat itu di angkatan kita. Nah itu para masyayikh kita minta agar catatan dan rangkuman itu diserahkan dulu ke beliau, lalu beliau baca. Karena kalau sudah disebarluaskan dan ada yang keliru, maka itu bisa kontraproduktif. Mungkin itu aja sih. Adapun kalau berkaitan dengan sisi dihalalkan dinukil itu dan itu juga bukan ilmu saya kan, saya juga cuma nukil juga. Itu juga bukan ilmu saya. Itu kita nukil dari para ulama-ulama klasik kita. Jadi apa hak saya untuk tidak menghalalkan? Wallahu ta'ala alam dari sisi itu. Ya, saya rasa cukup ya, sudah jam 9. Terima kasih, senang bisa kembali bersama antum semua di majelis kita. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, khususnya berbicara pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan jamaah sekalian, saat kita pulang, perbanyak doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita, terimalah ilmu kita dan majelis ta'lim ini, dan semoga amalan kita pada malam hari ini menjadi pemberat amal kebaikan di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.